guys, welcome back to Pojok Popcorn. Hari ini aku sama lagi pakai baju warna biru-biru spesial untuk perdana film yang tayang baru hari ini tanggal 24 Juni, yaitu film Supergirl. Itu langsung ke plotnya ya. Jadi plotnya itu menceritakan tentang si Supergirl yang bernama Kara Jor-El. Dia itu adalah sepupu dari Superman, dimana dia itu orangnya bandel banget, tengil banget, kayak dia tuh susah diatur, kayak bebas banget, dia sangat liar gitu punya si Kara ini. Pas dia itu lagi di suatu planet merah ya namanya ya, dia itu ketemu sama seorang gadis, anak kecil gitu, yang kebetulan ada kehilangan keluarganya karena dibunuh oleh penjahat yang bernama Red of the Yellow Hills. Itu dia dibunuh semua keluarganya ya, dari bapak, ibu, sama abangnya, karena dia itu sebenarnya sepele ya, gara-garanya ya dia tuh mau ngambil sesuatu yang berharga gitu di keluarganya, kayak pedang. Terus sama bapak udah dikasih, udah kayak udah ambil aja deh biar lo pergi gitu, tapi dia malah kayak pengen bunuh aja ya, gara-gara ngebunuh anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya tiba-tiba mengagetkan dia, terus tiba-tiba jadi dia pengen ngebunuhin semuanya. Serem juga sih kejadiannya. Ya pokoknya emang kayak ya for fun aja, bener sih dia. Terus habis itu pas dia ketemu di bar, anak itu kayak ngasih sayembara gitu, kayak yang mau bantuin aku kasih pedang peninggalan dari ayahku yang berharga gitu. Awalnya mereka pada nggak ada yang tahu, kayak apa sih gua anak kecil bocah nyuruh orang gitu kan, nyuruh aneh gitu di situ. Tapi akhirnya mereka tuh bekerja sama berdua karena ada suatu kejadian ya yang dialami sama Supergirl berkaitan dengan si The Crime itu, gitu sih plotnya. Iya. Ya basically ada antagonisnya si Krem inilah ya, ingin menguasai suatu planet, ingin memperbanyak populasi di planetnya, ya antagonis gitu lah ya. Oke, kita move ke castnya. Yang pertama yang jadi Supergirl-nya itu sendiri yaitu Millie Alcock. Ya, aku udah pernah notice dia itu ada di salah satu series yang ada di universe-nya Game of Thrones. Ada juga yang jadi perempuan yang tadi akhirnya jadi partnernya si Supergirl, namanya itu Ruthie, diperankan oleh Eve Rightly. Terus ada juga Lobo, dia ini sebenarnya udah orang lain ya, cuma dia itu punya misi yang sama untuk membunuh geng perampok itulah, ya itu Lobo yang diperankan oleh Jason Momoa. Terus ada juga supportingnya nih, ada si David Corenswet yang memerankan Superman-nya. Yang memerankan si Krem-nya itu adalah Matthias. Jajaran cast-nya sih belum semuanya ini nama-nama besar ya. Yang nama besar banget nih si Jason Momoa sih sebenarnya. Sama itu yang jadi Superman-nya. Sama si Superman-nya. Dia juga yang main di Superman yang terakhir ya. Untuk jajaran cast-nya, walaupun banyak nama-nama baru, tapi actingnya udah cukup believable sih. Iya benar-benar bagus kan, mereka benar-benar believable ya, karena dia benar-benar kayak berasa punya kekuatan banget si Supergirl-nya gitu. Oke sih. Lanjut ke memorable scene-nya. Mbak Firsa duluan. Kalau dari aku memorable scene itu tuh pas bagian si Supergirl-nya ya, si Kara ini lagi di dalam sebuah bar gitu. Tuh, tapi ya dia kan dalam keadaan mabok ya. Tapi dia masih punya kekuatan untuk melawan orang-orang gitu. Tuh keren banget sih. Dia bener-bener ada jiwa Supergirl-nya walaupun dia dalam keadaan sangat sadar. Iya, dia kan habis diracun ya yang bagian itu. Betul. Terus pas lagi dateng si Kremnya. Jadi emang udah pas banget timingnya sih. Kalau aku yang lumayan memorable itu pas si Supergirl-nya lagi kena matahari hijau. Jadi dia semacam lagi lemah ya, tidak berdaya. Nah terus si Ruthie-nya ini ngegeret dia kan ke suatu tempat untuk berteduh lah. Nah si Ruthie-nya pas lagi mau nyari air, dia ngeliat ada sesosok yang kayaknya segeng nih sama si Clem. Terus tiba-tiba dia diculik. Itu kaget banget sih. Dari musiknya ya kayak teng teng, itu kaget banget. Itu menggelegar banget sih scene itu. Plus poin kali ya. Lagi dulu plus poinnya apa? Kalau dari aku plus poinnya itu menurut aku ini filmnya satset sih. Dari awal dikasih tau ini arahnya mau kemana ya. Dari mulai muncul tuh keluarga kecilnya terus sampai pembantaiannya tuh udah mulai ada alur tuh. Berdua aku selalu ini kalian punya kan perempuan gak sih yang main? Ya kan, dari mulai penjahat IT
Iya. Itu juga kan perempuan semua. Ini emang kebanyakan perempuan yang main, jadi aku suka. Kalau aku sukanya tuh nggak langsung dari awal diceritain backgroundnya si Kara gitu, jadi itu diselipin di setiap momen-momen yang memang pas, jadi flashback. Nah sebenarnya tuh be honest aja, adegan itu tuh nggak terlalu interesting menurutku. benar-benar. Nah bagusnya itu diselipin, jadi kalau ditaruh di awal semua atau di satu part di tengah semua terlalu itu pasti bakal boring banget. Nah ini tuh dia kayak bagi 2 sampai 3 part, jadi diselipin, Ada lagi itunya ya, lagi flashback-nya, flashback betul. gitu. Terus yang aku suka juga selain biasa ya, musuh-musuhnya itu kuat banget, jadi nggak gampang ya, nggak terlalu nggak gampang. gampang di atas ya. Sama kalau di situ kayaknya cara ngebunuhnya rada lebih brutal. Ya lumayan entertaining, tapi bukan berarti aku menikmati, cuman maksudnya ya sensasi actionnya dapet. Ya sama chemistry-nya oke lah, believable tuh antara si Supergirl sama si Ruthie gitu. Kita lanjut ke minus point. Kalau minus point dari aku ini sebenarnya agak ada beberapa bagian yang kayak boring ya menurut aku. Itu kayak pas bagian dia yang lumayan banyak ngobrol-ngobrol atau yang ngomong sendirinya itu tuh lumayan kayak berasa dragging sih. Cuman itu nggak banyak, cuma kayak beberapa scene aja. Tapi masih oke sih sebenarnya. Kalau aku itu menurutku ada beberapa part yang sebenarnya si Ruthie kayaknya nggak make sense aja dia masih bisa selamat. Kayak bangor banget lu gitu ya. Iya gitu, yang scene menuju akhir nih, itu kan Ruthie udah dikelilingin sama gengnya si Krem, terus Kremnya udah diserang sama Supergirl, ngapain juga gengnya tuh masih muterin Ruthie gitu. Kalau secara logika Ruthie udah mati gitu. Dari Krem ditarik aja pasti Ruthie harusnya diserang langsung gitu kan. Nah jadi menurutku at some point kayak aku mikir, wah ini terlalu Drama ya. iya, dramanya nggak make sense gitu. Sama yang ini kan kita pas nonton kita juga ngomongin, ya itu kan si Supergirl-nya tuh mau ngambil penawar ya buat musibah yang dia hadapi itu gitu. Nah tapi lama banget, kayak sampai kita bertanya-tanya, jadi diambil nggak sih? Udah banyak dia sudah kesempatan menyerah gitu ya. banyak kesempatan dia bisa ngambil tapi dia nggak ngambil. Itu sih agak gregetan dikit aja, Iya, tapi sebenarnya dia akhirnya itu sih bagus, tapi Sama ya gregetan aja. menurutku ini agak ala-ala John Wick ya, tapi nggak sesadis John Wick sih. Apa tujuan utama si Supergirl-nya? Oke, harusnya kalian udah bisa nebak itu apa musibah yang dihadapi Supergirl. Kalau dari aku udah sih itu minus poinnya. Kita lanjut ke scoring. Kalau scoring dari aku untuk intro itu aku lumayan suka sih cara dia mulai masuk ke dalam cerita ya, dari mulai dia openingnya tuh udah oke sih, kayak engaging sih pas bagian Supergirl bangun tidur lah dia dalam keadaan orak-orakan tuh kita kayak tahu oh ini anak emang udah nggak bener nih orang hidupnya gitu. Aku kasih nilai 4,2 deh dari 5. Kalau untuk Meet itu aku lumayan suka, tapi ada beberapa scene yang bosenin itu pas di bagian Meet-nya, itu pas bagian flashback sama pas bagian dia mulai ngomong ke diri sendiri gitu, atau dia ngobrol sama si Rutenya itu lumayan sih agak boring. Kasih nilai 4 dari 5. Kalau untuk ending karena udah mulai dar-der-dor ya lumayan sih, itu megah sih kata aku. Endingnya itu yang mulai muncul peperangannya dia udah kembali lagi kekuatannya si Supergirl itu, kasih nilai 4,4 dari 5. Kalau aku kasih 4,2 juga deh, karena lumayan gak terlalu boring, to the point, dan nggak terlalu membingungkan gitu buat orang yang sebelumnya nggak nonton Superman atau emang sama nggak tahu tentang Supergirl gitu. Nggak terlalu banyak hal-hal yang berhubungan sama universe lainnya, jadi mudah dipahami. Kalau Meet-nya menurutku itu bagian yang lumayan ngeboseninnya itu karena berkali-kali kan mereka sebenarnya udah ketemu nih sama si musuhnya, tapi kayak ya ada lagi ya, dan sebagian besar tuh hanya karena kekonyolan salah satu dari karakternya itu gitu, jadi lumayan gitu ngeselin menurutku. 4 dari 5. Kalau untuk
endingnya aku juga kasih 4 dari 5. Walaupun actionnya lumayan entertaining dan juga satisfying gitu ya endingnya, karena yang antagonisnya benar-benar mendapatkan hal yang pantas buat dirinya, tapi bagian ngobrol-ngobrolnya itu menurutku terlalu cheesy banget dan kayak kenapa lu nggak ngelarin semua sih, lu kan bisa ngobrol-ngobrol di akhir gitu pas sudah anteng gitu ya. Bener. Meskipun memang ngobrolnya itu berpengaruh sih supaya si Ruti itu tidak melakukan hal yang dapat dia sesali. Betul. Tapi kan kayaknya ntar aja. Udah lu dorong aja dulu si Ruti juga. Dulu aja. Si Ruti lu dorong jauh juga. Balik-balik musuhnya udah. Kan si Ruti nggak bisa apa-apa, baru pas pulangnya si Supergirl-nya dapet ngomong gitu sama si Ruti. Tapi oke lah, sama ya entertaining juga di akhir itu bagiannya si Lobo. Aku selalu ketawa tau tiap dia muncul, kayak dia tuh lumayan ngeselin jahat-jahat. Iya bener, scene stealer bener, tiap dia muncul tuh aku ngerasa lucu lagi. Oke, jadi lumayan oke lah ya film Supergirl ini. Kalau menurut kita sih very recommended guys. Dan ini masih tayang kan di bioskop, baru tayang ini tanggal baru hari 24 ini. Juni 2026 tuh hari ini kita akan nonton pakai baju warna biru sesuai Supergirl. Buat kalian yang memang udah pecinta DC atau emang penasaran aja, buruan ke bioskop kesayangan kalian dan nonton Supergirl. Yes, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Dadah.